Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alsina Raisa Dakira Robania dengan NIM 1909613. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum berbasis masyarakat, tujuan kurikulum berbasis masyarakat, dan keunggulan kurikulum berbasis masyarakat. Nah, silakan disimak videonya. Nah, selanjutnya ada pengertian kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat ini merupakan kurikulum yang bahan dan objek kajian, kebijakan, dan ketetapannya dilakukan di daerah dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, selain itu juga kurikulum berbasis masyarakat ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Bagi siswa, kurikulum berbasis masyarakat ini berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, kemungkinan lainnya yaitu mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, dan berusaha mencintai lingkungan hidup, sehingga sebutan kurikulum ini disebut kurikulum berbasis wilayah. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, maka kita dapat memahami bahwa kurikulum berbasis masyarakat ini merupakan kurikulum yang tingkat sosialnya itu harus menjadi titik awal dan penentu utama dalam penyusunan kurikulum. Selanjutnya ada tujuan kurikulum berbasis masyarakat. Selanjutnya itu ada tujuan kurikulum berbasis masyarakat. Tujuan kurikulum berbasis masyarakat yang pertama yaitu memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan dan keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Nah, jadi maksudnya itu adalah bahwa dengan kurikulum berbasis masyarakat ini, siswa itu diharapkan dapat mengembangkan budaya yang ada di lingkungannya serta memajukan perekonomian di daerah tersebut. Nah, tujuan kurikulum berbasis masyarakat yang kedua yaitu ada membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat bila seandainya mereka itu tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi karena saat ini contohnya itu kurikulum 13, nah basisnya itu kan berbasis kompetensi. Jadi guru itu hanya menjadi fasilitator dan siswa itu yang mencari sendiri, dibimbing oleh guru materi yang sedang dipelajari. Nah, poin yang ketiga yaitu ada membekali siswa agar bisa hidup mandiri serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya itu ketika mata pelajaran SBDP itu kan siswa tidak hanya belajar secara konsep saja, tetapi juga belajar secara praktek. Nah, misalnya itu ketika mempelajari materi tentang alat musik, siswa itu dibimbing oleh guru mempelajari berbagai macam alat-alat musik agar kelak siswa itu memiliki keterampilan untuk bekal hidupnya di masyarakat. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari kurikulum berbasis masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada keunggulan kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama ini, kurikulumnya itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Keunggulan yang kedua yaitu kurikulumnya itu sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial, profesional maupun manajerialnya. Nah, keunggulan yang ketiga yaitu ada disusun oleh guru-guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Nah, yang keempat itu ada motivasi kepada kepala sekolah khususnya dan guru kelas untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan terjadi semacam kompetensi dalam pengembangan kurikulumnya. Nah, maksudnya itu adalah tadi sudah saya jelaskan di pengertian bahwa kurikulum berbasis masyarakat ini merupakan kurikulum yang tingkat sosialnya itu harus menjadi titik awal dan menjadi penentu utama dalam penyusunan kurikulumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Nadifa Rahmah, NIM 1907816. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fokus dan perhatian utama masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Nah, studi NIR mengungkapkan bahwa apa saja yang menjadi fokus dan perhatian utama masyarakat dalam kebijakan pendidikan yang ditempuh dalam suatu negara, yaitu 1.
fokus sektor pembangunan keterpaduan sosial dan identitas nasional dalam percaturan global hanya untuk mempertahankan cultural heritage. Nah, apa itu cultural heritage? Itu adalah warisan budaya. Mengapa sangat penting untuk dipertahankan? Karena untuk generasi selanjutnya. Yang kedua, ada fokus kepada pembinaan budaya, etnis, dan nilai-nilai lokal. Tiga, fokus pada pengembangan ekonomi masa depan dan persaingan global atau internasional. Itu lebih ke bidang ekonomi. 4. Fokus pada persamaan kesempatan dalam bidang gender, disabilitas, dan income. 5. Fokus pada upaya untuk meningkatkan pencapaian siswa. Pembahasan yang kedua yaitu ada pendekatan kurikulum. Sedangkan organisasi kurikulum menurut NIR 1999 melaporkan bahwa secara umum ada 3 pendekatan kurikulum nasional yang harus ditempuh. 1. Pendekatan yang bercirikan isi atau topik, yaitu content or topic based kurikulum, yaitu sajian kurikulum yang berupa sebaran materi atau topik dengan sesuai dengan mata pelajarannya gitu. Yang kedua, ada outcome based kurikulum, yaitu pendekatan yang bercirikan pendekatan kompetensi, yaitu sajian kurikulum berdasarkan outcome dan kompetensi yang sepatutnya dicapai oleh para peserta didik. Yang ketiga, paduan antara konten, topik based dan outcome based. Jadi pendekatan yang bercirikan isi atau topik tadi digabung antara bercirikan pendekatan kompetensi tadi, antara pendekatan kedua itu. Nah, secara filosofis, pendidikan merupakan kebutuhan dan hak setiap manusia dalam mempersiapkan kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, mengapa pendidikan itu sangat penting? Karena memang itu adalah yang diperlukan di masa mendatang. Apabila tidak ada pendidikan, apa yang akan terjadi di masa mendatang? Nah, dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, sikap, dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup. Secara nasional, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan hal-hal yang harus ditanggapi dalam menyikapi penyelenggaraan pendidikan dasar. Nah, jadi perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, karena pendidikan dasar merupakan dasar dari semua pendidikan gitu. Sebelum ke tingkat yang lebih tinggi itu ada pendidikan dasar terlebih dahulu. Namun ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam kajian pengembangan implementasi pendidikan dasar di tanah air, khususnya di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, dengan diluncurkannya beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, membawa implikasi terhadap paradigma pendidikan nasional, termasuk di dalamnya layanan pendidikan dasar. Nah, itu sudah diatur ternyata dalam rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional itu. Yang kedua, dengan perkembangan dan perubahan global dalam berbagai aspek kehidupan yang begitu cepat telah menjadi tantangan nasional dan menuntut perhatian serius dan segera mendapatkan langkah dan program pemecahannya. Nah, maka dari itu kita sebagai calon pendidik harus harus mengetahui gitu perkembangan dan perubahan global, karena itu merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika di mana sekarang teknologi sangat mendominasi. Nah, begitupun dengan kita seorang pendidik harus mampu menyeimbangkan untuk peserta didik ini bagaimana pendidikan dasar harus tetap berjalan dengan teknologi yang semakin pesat gitu, perubahan global yang semakin cepat. Nah, ketiga, dengan kondisi masa sekarang dan kecenderungan di masa yang akan datang, perlu dipersiapkan generasi muda termasuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang multidimensional. Nah, itu
itu perlu dipersiapkan generasi muda, termasuk kita yang sekarang contohnya kita kuliah jurusan PGSD gitu. Ini adalah bentuk persiapan generasi muda dalam menghadapi masa yang akan datang gitu. Nah, peserta didik yang memiliki kompetensi yang multidimensional adalah perkembangan peserta didik masih banyak memiliki ranah, contohnya pada perkembangan fisiknya, perkembangan sosialnya, mentalnya, budaya dan spiritual, serta intelektualnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lulu Lutfiah, NIM 1905745. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi bagian saya, yaitu mengenai karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam kurikulum berbasis masyarakat ini pastinya dan tentunya memadukan antara sekolah dengan masyarakat. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membawa nilai-nilai atau elemen-elemen sekolah ke dalam masyarakat ataupun sebaliknya, masyarakat ke dalam sekolah. Nah, mengapa dengan cara saling membawa kedua nilai tersebut? Kembali lagi, yaitu agar tercapainya tujuan dalam kurikulum berbasis masyarakat ini. Tujuan pembelajarannya, tujuan kegiatannya, tujuan pembentukan karakternya, dan pastinya juga tercapai tujuan pendidikan. Lalu, apa saja ya karakteristik dalam kurikulum berbasis masyarakat ini? Dirincikan oleh Hamalik tahun 2005, yang menjadi karakteristik pertama dalam kurikulum berbasis masyarakat adalah pembelajarannya berorientasi pada masyarakat. Artinya, orientasinya, tujuan utamanya, sumber utama pembelajarannya yang nantinya akan diberikan kepada siswa adalah masyarakat. Yang kedua, yaitu disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama. Artinya di sini dalam proses pembelajarannya siswa harus dibiasakan, harus ditanamkan dengan nilai-nilai tanggung jawab bersama. Artinya ketika siswa melakukan sesuatu, ketika siswa memutuskan sesuatu dalam tindakannya harus didasarkan dengan nilai tanggung jawab bersama, bukan atas dasar paksaan ataupun kebebasan. Karena nilai tanggung jawab bersama ini erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat nantinya. Yang ketiga, yaitu metode mengajar titik beratkan pada metode problem solving. Kenapa dalam kurikulum berbasis masyarakat ini mempunyai karakteristik tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama, dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam lingkungan masyarakatnya sendiri, seringkali banyak sekali terjadi masalah-masalah yang ada, baik itu masalah baru yang tercipta ataupun masalah lama yang terulang kembali. Nah, di sini anak memerlukan kebiasaan pemecahan masalah agar anak terbiasa dan bisa memecahkan masalah ketika mereka hidup dalam masyarakat. Karakteristik yang keempat pada kurikulum berbasis masyarakat ini yaitu bentuk hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber yang terjadi dan sumber-sumber yang ada pada masyarakat. Karena kembali lagi, kurikulum berbasis masyarakat ini. Yang kelima atau yang terakhir yaitu karakteristik yang dimiliki kurikulum berbasis masyarakat ini, strategi pembelajarannya mengaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nilai sosial atau masyarakat. Contoh kegiatannya apa? Contoh kegiatannya seperti berkemah, hal-hal wisata, survei sehingga bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa saja dan bagaimana karakteristik dalam kurikulum berbasis masyarakat ini, lalu bagaimana ya dengan karakteristik materi pembelajarannya? Apa kita perlu mengetahuinya?
itu perlu agar apa? Agar kita dapat menyeleksi materi yang akan diajarkan, agar ketika penjabaran dan pembahasan materinya itu dapat sesuai dengan tuntutan wilayahnya, dapat fokus, tidak melebar dan juga tidak meluas. Lalu apa saja ya karakteristiknya? Karakteristik materi pembelajaran pertama yaitu validalitas, artinya sumber atau bahan ajar yang diambil dari masyarakat harus telah teruji kebenarannya dan juga keabsahannya. Yang kedua yaitu urgensi atau kepentingannya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan juga apa yang diperlukan oleh siswa. Yang ketiga adalah nilai manfaat secara akademik maupun non-akademik. Kenapa nilai ini ada dalam kriteria atau dalam karakteristik kurikulum berbasis masyarakat, yaitu sebagai pengembang kecakapan hidup atau life skill dan juga pengembangan kemandirian pada siswa. Yang keempat yaitu layak untuk dipelajari, baik layak tingkat kesulitannya, layak bahan ajarnya, dan juga layaknya tuntutan kondisi masyarakat terhadap siswa. Yang kelima yaitu menarik minat siswa, artinya di sini apa yang akan dipelajari oleh siswa dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut apa yang akan dipelajarinya dan juga dapat menumbuh kembangkan rasa ingin. Yang keenam yaitu alokasi waktu, artinya penentuan waktu pembelajaran harus Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah sarana dan juga sumber belajarnya, artinya alat peraganya atau media ajarnya harus berfungsi dengan baik. Agar apa? Agar dapat menunjang dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui apa saja dan bagaimana karakteristik pada kurikulum berbasis masyarakat ini dan juga karakteristik pada materi pembelajarannya, lalu bagaimana dengan kegiatan siswa dan juga kegiatan guru pada kurikulum berbasis masyarakat ini ya? Nah, dalam memberikan kegiatan kepada siswa dalam kurikulum berbasis masyarakat ini, pastinya dan harusnya memberikan peluang kepada siswa untuk mencari, untuk mengolah, dan untuk membentuk pengetahuannya sendiri, tetapi tetap di bawah controlling dan juga bimbingan guru. Dan juga dalam materi pembelajarannya yang akan diberikan atau dipilih untuk siswa harus memberikan siswa kecakapan hidup seperti problem solvingnya, kehidupan mandirinya, dan juga dengan menggunakan sikap, keterampilan, juga pengetahuan yang telah diberikan dan juga yang telah diajarkan. Lalu, bagaimana dengan kegiatan guru? Nah, dalam kurikulum berbasis masyarakat ini, guru tetap berperan sebagai motivator, sebagai fasilitator, pembina, konsultan, dan juga mitra kerja yang akan memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga guru berperan besar untuk membentuk karakter, kecakapan, juga keterampilan siswa yang kuat. Untuk apa? Untuk siswa dalam kehidupan lingkungan sosial nantinya, lingkungan budaya dan juga alam sekitarnya, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dalam kehidupan yang kontinu ini dalam segala aspeknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya, dan juga atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tazkia Aulia Rahmawati, NIM 1901604. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian kurikulum berbasis pada masyarakat. Jadi apa sih penilaian itu? Jadi penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, penilaian ini disebut dengan penilaian berbasis kelas atau disingkat dengan PBK. Kenapa disebut dengan penilaian berbasis kelas? Karena dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, PBK ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil karya siswa atau disebut dengan penugasan, lalu lembar kerja siswa atau disebut dengan portofolio, kinerja atau disebut performance, dan terakhir yaitu tes tertulis. Nah, guru ini melakukan penilaian kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan pencapaian yang telah dicapai oleh siswa, baik selama pembelajaran berlangsung ataupun setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Selanjutnya, hakikat karakteristik kurikulum pada berbasis masyarakat ini dapat dijabarkan menjadi beberapa karakteristik lainnya. Contohnya, yang pertama, yaitu kurikulum bersifat realistik. Mengapa disebut dengan realistik? Karena hal-hal yang dipelajari ini bersumber dari kehidupan yang nyata, yang dimana para mahasiswa ini mengamati kenyataan sesungguhnya dalam lingkungan masyarakat dan juga kehidupan masyarakat lainnya yang bersifat kompleks. Jadi pengajaran ini pada akhirnya mengasah dan mengembangkan pengalaman dan pengetahuan siswa itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu kurikulum ini menunjukkan adanya kerjasama dan integrasi antara sekolah dan juga masyarakat. Kenapa? Karena adanya kerjasama dan integrasi antara sekolah dan masyarakat ini karena sekolah ini masuk ke dalam lingkungan masyarakat dan juga masyarakat masuk ke dalam lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini sebagai patokan kondisi masyarakat itu sendiri. Apa contoh kerjasamanya? Contoh kerjasamanya yaitu adanya keterhubungan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah dengan masyarakat sekitar. Itu salah satu contohnya. Lalu yang ketiga yaitu kurikulum berbasis masyarakat memberikan sebuah kesempatan yang luas kepada siswa untuk belajar secara aktif penuh kreativitas yang telah dianjurkan oleh teori belajar modern. Contoh teori belajar modern itu contohnya teori stimulus dan respon, yang dimana para siswa ini merencanakan sendiri, mencari referensi dan juga sumber informasi sendiri, lalu melakukan kegiatan proyek sendiri dan memecahkan berbagai masalah sendiri, baik melalui belajar individual maupun belajar secara kelompok. Lalu yang keempat yaitu prosedur pembelajaran memberdayakan semua metode dan teknik pembelajaran secara sistematik dan bervariasi. Contohnya seperti ceramah, diskusi belajar kelompok, presentasi, pameran di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu adanya strategi dalam pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa agar pembelajaran ini menjadi menarik, inovatif, dan efektif dan bisa diterapkannya pada pembelajaran tatap muka, daring, ataupun tugas mandiri lainnya. Lalu yang kelima, pengembangan kurikulum ini berbasis pada masyarakat membantu siswa agar mampu berperan dalam kehidupan yang sekarang ini. Kurikulum ini memberikan pandangan bahwa hasil pendidikan di sekolah itu dapat diterapkan di lingkungan siswa tempat mereka tinggal. Jadi pendidikan seperti ini sebenarnya membekali hidup di lingkungan masyarakat yang lebih berguna. Nah, pendapat ini dilandasi oleh asumsi bahwa setiap masyarakat ini mengalami perubahan yang cepat dan mengantisipasi bahwa kurikulum berbasis masyarakat ini dapat berubah-ubah. Lalu yang terakhir yaitu kurikulum berbasis masyarakat menyediakan sumber-sumber belajar yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum pada masyarakat. Nah, pengembangan kurikulum berbasis pada masyarakat ini berubah secara cepat karena adanya pengaruh perkembangan teknologi dalam segala bidang, salah satunya dalam pekerjaan. Jadi, kehidupan manusia sekarang ini dituntut untuk memiliki sebuah spesialisasi dan juga profesionalisme untuk menyeimbangi sebuah kemajuan teknologi ini sehingga manusia dituntut untuk menjadi pekerja keras. Nah, lalu ada beberapa langkah-langkah nih untuk pengembangan dari kurikulum berbasis pada masyarakat ini. Nah, itu mengacu pada komponen-komponennya juga dalam langkah-langkah ini. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menentukan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan
spesifikasi kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan siswa. Lalu selanjutnya menganalisis kebutuhan masyarakat sekitar, siswa dan juga mata ajar yang akan diajarkan. Lalu selanjutnya itu spesifikasi tujuan kurikulum, baik tujuan umumnya maupun tujuan khususnya. Lalu pengorganisasian dan mengimplementasikan kurikulum dan struktur program kerja. Nah, selanjutnya menspesifikasikan apa itu tujuan pengajaran yang akan diajarkan. Lalu menyeleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, strategi, ataupun yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya itu menyeleksi tahap awal teknik evaluasi dan juga teknik final dalam evaluasian. Lalu yang kesembilan, mengimplementasikan strategi pembelajaran secara faktualnya. Nah, lalu selanjutnya mengevaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa, apakah siswa itu berhasil atau tidak, dan melakukan perbaikan dalam evaluasi tersebut. Nah, lalu yang terakhir barulah melakukan pengevaluasian program kurikulum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.